Perang pecah, Arab mencekam rudal balistik terbang di selatan kerajaan. Situasi keamanan Arab Saudi dalam beberapa hari ini mulai memanas dan menakutkan. Peluru kendali atau rudal berterbangan di laut selatan kerajaan. Rudal-rudal yang berterbangan di langit Arab Saudi itu merupakan milik militer angkatan bersenjata Yaman dan komite populer yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam siaran resminya dilansir FIFA Militer, Senin 28 Juni 2021 menyatakan tentaranya sudah meluncurkan 5 rudal ke wilayah Arab Saudi. Dan tidak tanggung-tanggung, Brigjen Yahya menyatakan rudal yang ditembakkan pasukannya adalah rudal balistik. Brigjen Yahya menerangkan, selain rudal balistik, pasukannya juga mengerahkan pesawat tidak berawak dalam operasi penyerangan ke Arab Saudi itu. Target rudal balistik bukan pemukiman sipil tapi basis-basis kekuatan militer kerajaan Arab Saudi. Ada 3 lokasi yang menjadi target utama serangan rudal balistik Yaman, yaitu Kamp Garda Nasional Saudi di Najran, kamp militer di Bandara Internasional Abha, dan Pangkalan Udara Raja Khalid di kota Kamis Musaid. Serangan rudal balistik Yaman cukup membuat situasi kerajaan Arab Saudi mencekam. Rudal-rudal berterbangan dan suara ledakan rudal menghantam terdengar hingga radius beberapa kilometer. Brigjen Yahya menyatakan serangan yang dilancarkan ke Arab Saudi kali ini merupakan balasan atas pengepungan dan gempuran tentara kerajaan Arab Saudi ke Yaman. Sementara itu pihak militer kerajaan Arab Saudi menyatakan telah berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan Yaman ke kota Kamis Musaid. Rudal-rudal itu meledak di langitan sebelum mencapai sasaran. Perang Yaman dipicu agresi yang dilancarkan militer kerajaan Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Arab menghancurkan Yaman mulai Maret 2015 untuk merebut kekuasaan dengan menempatkan Abdul Rabuh Mansur Hadi sebagai presiden. Dalam data yang telah diterbitkan Proyek Data Yaman, setidaknya sudah 18.500 warga sipil tewas dalam lebih dari 20.000 serangan udara koalisi Royal Saudi Air Force. Amnesty International ungkap polisi Israel yang tindas warga Palestina. Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesty International menyatakan bahwa polisi Israel melakukan rangkaian pelanggaran terhadap warga Palestina di seluruh Israel dan daerah yang diduduki di Yerusalem Timur. Di antaranya adalah melanggar hukum terhadap pengunjuk rasa damai, penangkapan massal, menyiksa tahanan, dan perlakuan buruk lainnya. Seperti dilansir dari Wafa News Jumat 26 Juni, organisasi tersebut melaporkan bahwa polisi Israel tidak melindungi warga Palestina di Israel dari serangan terencana oleh kelompok supremasi Yahudi bersenjata. Bahkan ketika rencana tersebut dipublikasikan sebelumnya dan polisi mengetahui atau seharusnya mengetahuinya. Bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International memberikan gambaran yang memberatkan tentang diskriminasi dan kekerasan berlebihan yang kejam oleh polisi Israel terhadap warga Palestina di Israel dan di Yerusalem Timur yang diduduki, kata Wakil Direktur untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty Internasional, Saleh Higazi. Polisi, jelas Amnesty memiliki kewajiban untuk melindungi semua orang di bawah kendali Israel, apakah mereka Yahudi atau Palestina. Sebaliknya, sebagian besar yang ditangkap dalam penumpasan polisi menyusul pecahnya kekerasan antar komunal adalah warga Palestina. Adapun warga Yahudi Israel yang ditangkap diperlakukan dengan lebih lunak. Supremasi Yahudi juga terus mengorganisir demonstrasi. Sementara Palestina menghadapi penindasan, katanya menambahkan, peneliti Amnesty mendokumentasikan lebih dari 20 kasus
yang dibuktikan melalui 45 video dan bentuk lain dari media digital. Kasus kekerasan polisi Israel terjadi antara 9 Mei hingga 12 Juni. Pengunjuk rasa protes terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari lingkungan Yerusalem Timur Sheikh Jarrah. Pengusiran diskriminatif ini diatur sebagai tindakan pembalasan dan intimidasi untuk menghancurkan demonstrasi pro-Palestina dan membungkam mereka yang berbicara untuk mengutuk diskriminasi yang dilembagakan Israel dan penindasan sistemik terhadap Palestina, kata Saleh Higazi. Ratusan warga Palestina telah terluka dalam tindakan keras polisi, termasuk seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dan seorang pria berusia 25 tahun yang ditembak mati. Sebagian besar demonstrasi damai telah terjadi di kota-kota Israel dan Yerusalem Timur selama beberapa minggu terakhir. Lebih dari 2.100 orang atau 90% dari mereka warga Palestina telah ditangkap. Sebagian besar ditahan karena diduga menghina atau menyerang seorang petugas polisi atau mengambil bagian dalam pertemuan ilegal. Sementara pemukim Israel sebagian besar dapat berorganisasi secara bebas. Beberapa warga negara Yahudi Israel yang ditangkap diperlakukan dengan lebih lunak. Supremasi Yahudi juga terus mengorganisir demonstrasi, sementara Palestina menghadapi penindasan, kata Higazi. Setidaknya pada 2 kesempatan di Haifa dan Nazaret, Amnesty melaporkan ada bukti polisi menyerang kelompok pemprotes Palestina yang tidak bersenjata tanpa provokasi. Sebuah insiden diantaranya saat seorang petugas polisi Israel menembak seorang gadis berusia 15 tahun di luar rumahnya di Sheikh Jarrah. Kelompok hak asasi juga mendokumentasikan penyiksaan terhadap tahanan yang diikat, dipukuli, dan dilarang tidur di kantor polisi di Nazaret dan di pusat penahanan Kishon. Kegagalan berulang polisi Israel untuk melindungi warga Palestina dari serangan terorganisir oleh kelompok supremasi Yahudi bersenjata dan kurangnya pertanggungjawaban atas serangan semacam itu memalukan dan menunjukkan pengabaian pihak berwenang terhadap kehidupan Palestina, kata Direktur Amnesty Israel Molly Malekar.